Ya, teman-teman sekalian, kita bisa mulai untuk materi hari ini masuk ke matriks dan relasi. Setelah 2 minggu kemarin kita belajar atau kita diskusi tentang himpunan, maka step selanjutnya adalah matriks dan relasi. Kurang lebihnya matriks dan relasi itu nanti ada kaitannya dengan himpunan, ya. Kita sudah belajar himpunan, bagaimana membaca himpunan, dan matriks relasi bisa menjadi representasi dari himpunan itu sendiri. Oke, perkenalkan, matriks ini adalah susunan skalar, ya, elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Jadi kalau kemarin teman-teman ngomong himpunan, di dalam sebuah himpunan itu ada anggota himpunan yang menggunakan dalam kurung koma itu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian matriks yang tersusun dari M baris dan N adalah kolom, ya. M adalah baris, N adalah kolom. Jadi kita bisa lihat dari contoh ini yang saya lingkarin, yang A ini, ya. Dalam memetakan sebuah matriks atau menginterpretasikan sebuah matriks, maka teman-teman harus melihat ada berapa baris, ya, berapa baris, kemudian ada berapa kolom. Kolom itu yang ke bawah nanti, ya, teman-teman jangan salah sebut, diingat-ingat. Kalau baris yang ke samping, kalau kolom yang ke bawah. Nah, kolom ini dan kolom dan baris ini atau matriks ini biasanya nanti akan digunakan ketika teman-teman ada case atau soal untuk mengimplementasikan perkalian himpunan. Kemarin kan kita sudah kombinasi himpunan. Nah, ketika kombinasi itu dilakukan, maka penggambaran atau penjabaran terbaiknya adalah menggunakan matriks itu sendiri. Nah, sementara matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang berukuran NN. Bujur sangkar itu sama, barisnya sama, kolomnya juga sama. Katakanlah kalau barisnya 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada barisnya ada 3, ya, 1, 2, 3. Kemudian ini ada angka, ini ada angka, ada angka, ada angka, ada angka, ada angka. Nah, ini harus 3 juga, 2, 3. Maka ini baris dan kolom yang sama ini bisa disebut dengan matriks bujur sangkar, ya. Bujur sangkar. Kalau ini kan kita masih melihat angkanya masih N dan M, karena angkanya tak terhingga, bisa berapapun. Tapi kurang lebih yang dimaksud matriks bujur sangkar adalah ini. Hanya saja bedanya ketika kita berbicara tentang matriks dengan matriks bujur sangkar. Kalau matriks ini nanti modelnya begini, teman-teman. Yang non bujur sangkar, yang bukan bujur sangkar, ada perbedaan antara baris dengan kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4, ya. Kalau bujur sangkar sudah pasti N kali N, karena N-nya sama. Nah, di dalam prakteknya simbolnya matriks itu notasinya menggunakan A dalam kurung AIJ. Ini kayak ini, teman-teman, nih, lihat nih. A baris 1 kolom 1, ya. A baris 1 kolom 2 dan A baris 1 kolom ke N, kolom ke berapa. Nah, notasinya begitu. Kemudian bawahnya lagi ada A baris 2 kolom 1, A baris 2 kolom 2, kemudian A baris 2 kolom N, dan seterusnya. Maka ini disebut juga dengan matriks yang tak terhingga, AM1, ya. M1 itu berarti kita belum tahu berhentinya di berapa, tapi yang jelas bentuk seperti ini adalah bentuk matriks, ya. Kalau ini contohnya sudah ada yang di bawah, ini ada 3 baris, kemudian 4 kolom. Nah, ini matriks. Teman-teman bisa pahami dan bisa diresapi betul-betul penggunaan antara penggunaan matriks dengan
hasil atau join dari himpunan. Nanti akan ketemu dengan benang merahnya. Oke, sampai di sini pengenalan matriks. Kemudian, nah ini ada contoh lagi. Matriks simetri adalah matrik atau ada ketentuan lagi yang dinyatakan bahwa matriks simetri adalah matriks yang AIJ-nya sama dengan AJI untuk setiap I dan J. Nih, teman-teman kan tadi sudah lihat ini ya, sudah lihat apa ini namanya, notasi ini AIJ. AIJ itu ini nih, katakanlah 11, 12, 1N. Nah, kalau kita ngomongin itu dan di sini ada kausal matriks simetri adalah matriks AIJ sama dengan AJI. Kurang lebihnya kalau dibalik itu sama. Kalau dibalik itu sama. Ini AIJ. AIJ-nya berapa? Susah banget ya nulisnya. A baris 1 kolom 1. A ya Allah. Baris 1 kolom 2. A baris 1 kolom 3. Ya. A baris 1 kolom 4. Ini teman-teman bisa catat ya. Mohon maaf sekali kalau saya nggak bisa maksimal kalau nulisnya pakai mouse, tapi gimana lagi, apa adanya ini. Nah, oke, kita turun ke bawah. A ya, baris 2 kolom 1 ya. Kemudian di sini A baris 2 kolom 3 dan seterusnya. Berarti ini ada A baris 2 kolom 4. Di sini ada A baris 4 baris 2. Astagfirullah. Baris 2 kolom 4. Kita cari lagi, kita turunin lagi. Ini A baris 3 kolom 1 dan seterusnya ke sini. Sampai A baris 3 kolom 4. Ya. Terus di sini ada A berapa ini? Baris 4 ya. Kolom 1. Dan seterusnya sampai A baris 4 ya Allah. Kolom 4 ya, teman-teman maafin saya benar-benar nggak bisa maksimal karena perangkat saya terbatas. Nah nih, ini yang dimaksud matriks simetri adalah matriks yang AIJ-nya sama dengan AJI. AIJ-nya mana? Ini. AJI-nya mana? Ini. Ya, kebalikan. Jadi sama, 1, 4, 4, 1. Ketika ini ketemu sama, maka ini bisa dibilang adalah matriks yang simetri. Ya, nanti kalau bukan simetri, jadinya begini nih. Ini akan nggak ketemu nih. Yang ini, yang saya lingkarin ini nggak akan ketemu. Nggak akan sama, karena ini bukan simetri. Ini 3 kali 4. Tapi kalau simetri, secara kasat mata kelihatan. Pokoknya baris dan kolomnya sama. Tapi, ketentuan notasinya adalah AIJ sama dengan AJI. Jika dibalik sama. Ya, jika dibalik sama. Dan ini berupa jumlah ya, jumlah yang sama. Oke. Kemudian di bawahnya ada matriks 01. Adalah matriks yang setiap elemennya bernilai 0 atau 1. Di bawah ini adalah contoh matriks 0 atau 1. Dia yang istilahnya yang merepresentasikan sebuah kebenaran. Ya atau tidak. Ini ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya. Ini adalah matriks 01. Nanti fungsinya kita coba bahas.
Nah, setelah kita tahu matriks tadi, maka kita juga harus mengenal yang namanya relasi. Di matriks tadi, kalau kita ngomongin matriks, ada juga fungsi yang merelasikan antara matriks satu dengan matriks lainnya, ya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus mungkin kita pahami. Ya, yang pertama adalah relasi biner R antara himpunan A. Ini ada kaitannya nih. Himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Ya, A kali B. Tadi kan saya bilang bahwa matriks itu muncul dari perkalian himpunan yang ada. Jadi kemarin kita sudah belajar mengalihkan himpunan satu dengan himpunan lainnya. Nah, hasilnya itu adalah relasi. Hasilnya berupa relasi biner R, ya. Nah, ini makanya di sini ketentuannya A kali B. Ini adalah himpunan A dikali himpunan B. Maka nanti hasilnya adalah berupa relasi biner yang bisa kita implementasikan ke dalam sebuah matriks. Nanti pengaplikasian nanti habis ini. Kemudian notasi R. Notasi R itu merupakan anggota himpunan A kali B. Kartesian A kali B. R itu. Baru bawahnya AR dan B. R besar, hasilnya R besar itu dari ini loh, ya. AB adalah notasi untuk A dan B yang merupakan anggota himpunan R. Ya. Nih, notasi begini, tulisan begini adalah notasi untuk A dan B yang merupakan anggota himpunan R. Kemarin sudah kita bahas, ya, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A dihubungkan dengan B oleh R, yang R-nya adalah penghubung antara A dan B. Ya, ini notasi untuk kondisi seperti ini. A dan B adalah anggota himpunan R. A strip RB adalah notasi untuk A dan B bukan anggota himpunan R. Kalau tadi adalah anggota himpunan, sekarang bukan anggota himpunan. Bukan anggota himpunan R. Artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Jadi relasi R ini tidak menghubungkan A dan B. Tapi kalau relasi ini saling menghubungkan satu sama lain, maka dia bisa dikatakan bahwa AB anggota himpunan dari R. Kemudian himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil range dari R. Awas, hati-hati. A di sini ada himpunan A daerah asal atau domain, B disebut daerah hasil. Nanti kita akan tahu lah mana yang asal, mana yang hasil, dan bagaimana kita mempergunakan notasi untuk AB anggota himpunan R dan bukan anggota himpunan R. Oke, ini ketentuan yang mungkin harus kita mengerti. Nah, ada contoh misal, ini kan himpunan ya. Ada himpunan A, kemudian himpunan B. Waktu itu kita sudah kalikan, kita sudah belajar untuk mengalikan himpunan. Maka ini kalau disilang, hasilnya akan seperti ini. Amir begini, ya. Kemudian Amir begini, kalikan IF 251, Amir kalikan IF 342, Amir kalikan IF 323, ya. Terus nanti juga begitu, Budi kalikan IF 221, Budi kalikan IF 251 sampai seterusnya, sampai Cecep kalikan IF 323. Caranya begitu untuk mengalihkan himpunan yang minggu lalu sudah pernah kita pelajari. Dan ini adalah sebuah himpunan nama mahasiswa yang A, yang B adalah kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Yang ini adalah ganjil, yang saya merahin adalah ganjil, yang ini adalah genap, yang ini ganjil, ini genap, ya.
Saya hanya mengumpamakan hal itu. Saya punya data yang mana di situ adalah himpunan mahasiswa dan himpunan kode mata kuliah. Kemudian saya joinkan, saya kalikan antara himpunan A dengan himpunan B. Maka hasilnya seperti ini. A kali B adalah Amir IF 221, Amir IF 251 yang tadi saya coret-coret gini kan. Yang tadi saya coret-coret gini caranya, terus sampai dengan Cecep IF 323. Hasilnya ini. Nih ya. Hasilnya ini. Oke, sampai di situ kalau saya punya kondisi di mana R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, maka saya hanya akan mengambil anggota himpunan R. Ini kan himpunan ya. Nih, ini kan himpunan baru ya. Ya, yang saya lingkarkan himpunan baru. Dari mana? Dari perkalian antara himpunan A dengan himpunan B. Maka ketika ada kondisi R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, saya hanya akan mengambil anggota himpunan R yang merupakan relasi dengan nama serta kode mata kuliah ganjil yang saya merahi. Maka muncullah di sini saya bilang Amir anggota himpunan R adalah Amir IF 221 ya. Karena di sini ada IF Amir, ada kode mata kuliah ganjil dan ganjil. Kemudian Amir IF 342 ganjil. Budi IF 221. Kemudian Budi IF 342. Cecep IF 221. Kemudian Cecep IF 342. Ini adalah mata kuliah atau relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Dan ini, kondisi ini, ingat teman-teman, ini adalah kondisi di mana R merupakan anggota himpunan A kali B. Anggota himpunan dari A kali B. R adalah anggota himpunan dari A kali B. Kenapa? Karena yang saya ambil ini merupakan anggota ini semua. Ya, anggota yang ada di sini salah satu atau salah sekian yang memenuhi kondisi di dalam sebuah himpunan A kali B. Ya, itu yang terjadi. Kemudian ketika saya sudah ketemu relasi dari mata kuliah yang diambil pada mahasiswa semester ganjil, di bawahnya dapat ditarik kondisi bahwa yang pertama R merupakan irisan atau gabungan kartesian dari A kali B. Ya, yang diagram Venn-nya begini teman-teman. Ini ya, yang ini. Maka ini yang di tengah ini adalah si R. Maka notasinya begini. Kemudian selanjutnya A adalah daerah asal. Ingat tadi nih, himpunan A disebut daerah asal, domain dari R, dan B disebut daerah hasil. Daerah asalnya mana? Amir, Budi, Cecep. Daerah hasilnya mana? IF 221, IF 251, IF 342, IF 323. Ya. Kemudian selanjutnya Amir ya, IF 221 merupakan anggota himpunan R. Kita lihat fokus ke R-nya sini. Ya. Fokus ke R-nya sini. Amir IF 221 ada nggak? Oh, ada. Nah, maka kalau ini adalah anggota himpunan R, cara nulisnya atau notasinya begini. Ya, yang ini loh, ketentuan ini loh. Kalau relasi adalah ada notasinya begini. A, R besar, kemudian B kecil. Maka bisa kita lihat bahwa si Amir
IF221 merupakan anggota himpunan R. Tapi kalau amir IF251 ada nggak di sini? Di sini ada nggak nih? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka di sini bisa dikatakan bahwa amir IF251 bukan merupakan anggota himpunan R. Atau amir R besar di strip kemudian IF251. Itu notasinya. Ya, itu notasinya yang perlu kita ketahui bersama. Oke. Lanjut. Contoh berikutnya. Misal nih, ada himpunan P ya dengan anggota 2, 3, 4 dan himpunan Q atau X dengan anggota 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan kondisi begini. P, Q merupakan anggota himpunan R jika P habis membagi Q. Kok ada kondisinya nih? Jika P habis membagi Q. Jadi R yang ditampilkan adalah relasi yang kalau anggota P-nya ya itu habis membagi Q. Berarti kayak apa istilahnya sebentar. Istilahnya adalah faktor prima ya. Faktor prima dari himpunan itu. Ya, teman-teman bisa lihat kita lanjut ke hasilnya. Maka tetap caranya teman-teman cari nih. Caranya tetap begini. Satu-satu begini. Ya. Satu-satu. Caranya begitu. Kita lihat, kita urutin deh dari satu. Dari perkalian satu nih. 2,2. Habis enggak? P-nya habis enggak dibagi Q? Oh, habis. 2 bagi 2 habis ya, masuk. 2 kali 2 masuk. Kemudian 2 kali 4. 2 kali 4 P habis enggak untuk membagi Q? Oh, habis. Maka masuk. 2 kali 4. Kemudian lagi 2 kali 8. 2 kali 8. 2 habis enggak untuk membagi 8? Habis. Oh, ya masuk. Berarti 2 8. Ya. Kemudian lagi 2 9. Ya. 29 masuk enggak? Oh enggak. Karena apa? Karena P tidak habis untuk membagi 9. Masih ada sisa 1. Berarti tidak dimasukkan. 2,9 tidak dimasukkan. Kemudian lagi 2, 15. Ya, 2 habis enggak untuk membagi 15? Tidak. Berarti tidak masuk. Kemudian selanjutnya kita berpindah lagi ke 3 kali 2. 3 habis enggak untuk membagi 2? Oh, enggak bisa, berarti enggak masuk. Kemudian 3 habis enggak untuk membagi 4? Enggak masuk. Kemudian 3 habis enggak untuk membagi 8? Enggak masuk. Nah, di sini ada 3 habis untuk membagi 9. Maka masuk lagi di sini adalah 39. Ya. Diteruskan lagi. 3 habis enggak untuk membagi 15? Oh, ternyata habis, maka masuk 3,15. Ya, ini mencari himpunan baru. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi 4. Mana nih? 4 habis enggak membagi 2? Oh, ini sudah ada nih 2, 4, 4, 2 sama, udah nggak masuk. Berarti kalau 4 membagi 2 itu berarti kan nggak bisa. Kalau 2 membagi 4 baru. Ya, jadi kan di sini lihat nih, habis membagi P, habis membagi Q. Yang lebih kecil atau P-nya harus lebih kecil. Kondisinya sebelumnya si himpunan asal harus lebih kecil karena kondisinya adalah habis membagi 2. Kecuali kalau habis dibagi 2, maka ini masuk. Tapi karena ini habis membagi 2 dan ditambah 2, 4 sudah muncul, maka ini tidak masuk. Kemudian 4 habis enggak
membagi 4, oh habis, maka masuk nih 4, 4. Dikalikan lagi, 4 habis tidak membagi 8, oh habis, masuk. Kemudian ada lagi 4 habis tak membagi 9, enggak, sisa. 4 habis tidak membagi 15, enggak juga, sisa. Oke, clear. Maka ketemulah R merupakan jika P habis membagi Q ketemu, sekian hasilnya. Ya. Anggota himpunan R adalah ini, 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15. Ya, maka kondisinya di bawahnya adalah relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi khusus pada himpunan tersebut karena ini ada kondisinya di sini. Kemudian relasi pada A adalah relasi A kali A. Ya. Terus relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Jelas ini masuk nih. Ya. Himpunan bagian dari A kali A. Ini masuk. Oke. Ini kan ada nih. Ada semacam yang sama. Oke. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah klik, sudah sepaham dulu. Ini lanjutan dari yang kemarin. Nah, ini ada lagi nih. Misalkan R adalah relasi R-nya. R adalah relasi dari A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y anggota himpunan dari R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka faktor prima adalah ketika ini dikalikan satu sama lain, karena kita minta R nih. Jadi ini ngalikan ini sendiri, kemudian ini ngalikan ini, kemudian ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, dan seterusnya. Ketentuannya pembaginya adalah faktor bilangan dari dari Y. X adalah faktor bilangan dari Y. Faktor prima dari Y itu adalah bilangan yang habis membagi. Sama kayak tadi. Ketentuannya ini. Ini merupakan faktor prima atau bilangan yang habis untuk membagi bilangan tersebut. Kayak contoh 3. 3 itu bilangan yang habis untuk membagi 9. 3 itu bilangan yang habis untuk membagi 15. 5 itu bilangan yang habis untuk membagi 10. 5 itu bilangan yang habis untuk membagi 15. Itu faktor prima. Ya. Maka di sini muncullah R sama dengan 2,2. Kemudian 2,4, 2,8, 3,3, 3,9. Karena ini dari sini dicari semua. Kalau 3 dengan 8, oh bukan, dia bukan faktor prima karena 3 bukan bilangan yang habis untuk membagi 8. Mudeng ya? Mudah-mudahan sih teman-teman paham untuk itu karena faktor prima. Kita berbicara faktor prima bukan bilangan prima ya. Faktor prima sekali lagi adalah bilangan yang habis untuk membagi bilangan lainnya. Kalau ini nih 2, 9 bukan. 2 ini bukan bilangan faktor prima dari 9. Tapi kalau 3 adalah bilangan faktor prima dari 9. Karena bilangan itu habis untuk membagi 9. Nah, setelah ini ada ketentuannya, maka muncul ini R-nya. Ya, muncul R-nya. Kita lanjut lagi. Setelah tadi muncul, dan itu ada kombinasi antara ada relasi atau kombinasi antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya, maka sekarang ada untuk representasinya relasi. Ya, untuk merepresentasikan relasi. Sekarang saya coba ini deh, kita lihat ya. Sebentar. Mana tadi? Ini deh, kita lihat ini. R-nya wait, saya ini dulu, saya kopikan dulu aja. Biar teman-teman enggak bingung. Saya kopikan, saya cari dulu snipping toolnya. Bentar.
dulu, tak copyin dulu ininya, R-nya. Tadi nggak ada R-nya. Nih, ini adalah muncul ya, di sana muncul ya? Udah muncul belum? Halo? Muncul ya? Oke, aman. Muncul, Pak. Ya. Kalau sudah muncul, kita lihat di sini. Ini adalah representasi dari soal yang tadi. Kita punya contoh yang relasi pertama, kemudian kita berlanjut ke relasi yang kedua. Saya copy R-nya saja. Ya. Ini R mana nih? Pen. Ini saya ambil R-nya. Ini saya ambil R-nya. Saya taruh di sini. Ini R yang pertama. Ini R yang kedua. Teman-teman jangan bingung. Ya. Ini saya ambil R-nya saja. Nah, kenapa saya ambil R-nya saja? Karena di sini ada teknik untuk representasi relasi. Ya. Tadi yang pertama, kondisinya adalah ada himpunan P dan himpunan Q. Ya enggak? Nih, ada himpunan P dan himpunan Q. Ketika kita mendapatkan R-nya, maka kita harus merepresentasikan itu di dalam sebuah gambaran yang menyatakan relasinya. Ini kita lihat nih, kita masukin semua anggota himpunan P dan himpunan Q. Anggotanya berapa? 2, 3, 4. Yang Q ada 2, 4, 8, 9, 15. Kita masukin di sini. 2, 3, 4 ya, yang P. Yang P ada 2, 3, 4, yang Q 2, 4, 8, 9, 15. Maka dari hasil R yang tadi, berkalian tadi, bisa kita sajikan 2, yang pertama 2 berelasi dengan 2, ya. 2 berelasi dengan 2, dari sini yang pertama. Kemudian 2 berelasi dengan 4, yang kedua. Ya enggak? Kemudian dan seterusnya ada lagi di sini 2. 2 masih berelasi dengan 8. Kemudian urutnya yang 3 nih. 3 berelasi dengan 9 ya, dengan 9. Kemudian 3 berelasi dengan 15. Dan 4 ya. Ini 39 sudah saya lingkari, 315 sudah lingkari. Kemudian 4 berelasi dengan 4. Ya. 4 berelasi dengan 4. Kita tarik garis di sini. Mencong. Nih, 4 berelasi dengan 4. Nggak apa-apa lah ya, yang penting paham teman-teman. Kemudian 4 berelasi dengan 8. Nah, ini dia. Maka ini representasi relasi dari soal yang pertama ya. Nanti kalau teman-teman ada soal untuk mengerjakan coba peroleh relasinya dari beberapa kondisi, kemudian digambarkan, maka ini ya yang menjadi gambarnya ini. Oke, selanjutnya yang relasi kedua ya, kita mendapatkan relasi kedua. Di sini tulis karena apa? Karena relasi tersebut dibentuk dari satu buah himpunan yang sama. Di sini ada 2, anggotanya tetap ya, 2, 3, 4, 8, 9. Maka ini adalah refleksi dari masing-masing himpunan. Dan kita tulis di sini 2, anggotanya 2, 3, 4, 8, 9. Yang satunya juga 2, 3, 4, 8, 9. Ya. Kita lihat hasil R-nya. 2 berelasi dengan 2. Ya.
Kemudian 2 berelasi dengan 4. Aduh. 2 berelasi dengan 4 ya. Kemudian ada lagi 2 berelasi dengan 8. Tarik garis lurus. Maaf ya, saya ngomongnya lurus tapi mencong-mencong. Ada lagi relasi 3 dengan 3. 3 berelasi dengan 3. Kemudian 3 berelasi dengan 9. Oke, ini adalah representasi dari kondisi R yang kedua. Ya, sekali lagi dapatkan dulu R-nya, baru teman-teman bisa merepresentasikan itu ke dalam sebuah titik temu atau gambar, ya, titik gambar lah ya. Yang ini, yang representasi relasi dengan diagram panah. Oke, itu kemudian kita masuk ke representasi relasi dengan tabel. Kalau tadi dengan relasi diagram panah, sekarang dengan tabel. Nah, sekarang tabelnya cukup simpel juga ya, lumayan simpel. Tinggal teman-teman masukkan saja. Tadi ada 2,2. Ini masuk di sini 2, P-nya 2, Q-nya 2. Kemudian 2,4. Jadi masuk di sini 2,4, kemudian P-nya 4, Q-nya 4, P-nya 2, Q-nya 2, tinggal gini aja. Ya, kalau tabel tinggal menyusun sesuai dengan urutan. Ya, ingat ya, urutan ya, dari atas ke bawah. Atas, bawah. Ya, sama. Ini juga atas, bawah. Untuk representasi dengan tabel. Ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya, ada lagi representasi relasi dengan matriks. Nah, masuk mulai dengan matriks. Tadi kan saya sudah bilang bahwa matriks itu merepresentasikan dari hasil perkalian antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Artinya relasi antara himpunan A dengan himpunan B, dua himpunan yang berbeda. Nah, tadi di awal sudah kita sepakati bersama bahwa komposisi dari matriks itu adalah baris dan kolom atau M dan N. Nah, sekarang kalau misalnya kita umpamakan ya, atau kita persoalkan di mana di sini R adalah relasi dari A. R adalah relasi dari A. Terbentuklah A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AM. AM sekali lagi adalah indikator untuk tidak terhingga atau belum ketemunya nilai. Kita belum tahu nilainya berapa. Makanya sering banget ditentukan sering banget untuk tidak ditentukan N atau M-nya. Biasanya soalnya begini. Misalnya ada matriks ya, matriks A1. Ini hanya contoh aja ya, A2 dan seterusnya. Kemudian AN. Nah, biasanya soalnya adalah di bawahnya ada soal cerita. Jika diketahui N sama dengan 10, maka gambarkan matriksnya. Biasanya begitu untuk soal. Ya. Kalau enggak ya sekaligus langsung dikasih tahu bahwa ini sampai 10. A10. Tapi kalau N biasanya diikuti oleh soal cerita. Ya, di situ di bawahnya ditulis bahwa diketahui N sama dengan 10, maka tentukan matriksnya. Biasanya begitu untuk keperluan itu. Kita lanjut yang ini tadi ya. Oke. R adalah relasi A dengan bentuk himpunan, anggota himpunan, dan B adalah ada anggota himpunan B1, B2 dan seterusnya. Ini relasi nih. Relasi dari A dan B.
relasi R adalah relasi tadi ya, antara himpunan A dan B, dapat disajikan dengan matriks MIJ. Ya, maka hasilnya tadi adalah M baris 1 kolom 1, M baris 1 kolom 2, dan seterusnya baris 1 sampai dengan N, sampai dengan kolom N. Kemudian ada M baris 2 kolom 1, M baris 2 kolom 2, sampai M baris 2 kolom N. Dan seterusnya ya. Ini lihat nih, A1, A2, A3, B1, B2, BN. Ini bukan 3, BM ya. Merupakan masing-masing anggota dari relasi. Ya. Jadi yang di dalam hal ini adalah MIJ sama dengan 1 0, kemudian A B itu anggota relasi R, atau A bukan anggota dari R. Karena kalau 0 bukan anggota, ya. Jadi ada, ini terkait dengan matriks 1 0 tadi. Matriks apa namanya? Ini matriks 01. Matriks 01 tadi. Maka kalau digambarkan si kondisi ini ya, kondisi ini nanti angka 1 menggambarkan yang A, B adalah anggota himpunan R, yang 0 adalah bukan anggota himpunan R. Saya mohon izin untuk ke belakang sebentar ya teman-teman ya. Sebentar aja, sebentar. Kita lanjut sampai representasi relasi dengan matriks ya. Tadi kurang lebih menggambarkan itu. Lihat, ini perlu dicatat nanti untuk menggambarkan matriks yang 1010. Ya, 1 menyatakan bahwa AB anggota himpunan R, 0 merupakan pernyataan atau mewakili
A dan B bukan anggota himpunan R. Oke, itu dulu representasi dengan matriks. Kemudian contoh misal, ya, contoh misal P 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q adalah 2,2, 2,4, 4,4 dan seterusnya sampai selesai, ya. Nah, sekarang hubungannya dengan si matriks 1010 itu tadi, kita lihat, ya, kita lihat. Kita lihat kondisi ini. 1 merupakan anggota himpunan R, 0 merupakan bukan anggota himpunan R. Kayak ini soal yang tadi, ya, soal yang 234 mana? 234. Nah, ini. Oke, saya coba beralih ke Excel. Kayaknya akan lebih enak ke Excel. Sebentar, saya coba buka Excelnya. Saya coba buka Excel dulu. Oke, muncul ya. Di teman-teman muncul ya Excelnya ya. Ini akan saya bagi dua deh, saya split deh. Biar mungkin teman-teman nggak bingung. Kita tadi sampai mana? Sampai sini nih. Nah, ini dia. Kita ngambil soal yang tadi aja, yang kayaknya ini yang tadi, betul. Ya, saya coba ini dulu. Saya coba pindahkan dulu. Snapping tools. Oke. Yap. Kita pindahkan ke sini. Mana tadi? Ya, ini dia. Karena ini yang 1010 ini pakai Excel kayaknya lebih oke jelasinnya. Nah, ini soal yang sama dengan yang tadi. Tapi segini saya split segini, teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang pakai handphone atau siapa, Mas Sandi, kelihatan jelas nggak kira-kira? Jelas ya? Kok nggak ada suaranya, Mas Sandi? Ya. Oh, kelihatan ya? Oke, sip. Kalau kelihatan berarti bisa saya lanjut. Oke. Nih. Contoh P adalah anggotanya 2, 3, 4. Ya. Kemudian Q anggotanya adalah 2, 4, 8, 15. Saya giniin deh. Sebentar. Oke. Ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada P dan Q dengan masing-masing keanggotaannya. Maka R jika P habis membagi Q. Sama kayak tadi. Berarti kita lihat dulu nih. Kemungkinan semua relasinya adalah begini. 2. Yang pertama ada 2,2
Teman-teman tetap paham ya harusnya ya. Karena 2,2 itu dari perkalian himpunan P ke himpunan Q. Kita lihat dulu kemungkinan relasinya. Semua kemungkinan relasinya. 2,2. Terus berapa lagi kira-kira teman-teman? Setelah 2,2 berapa? Ada yang tahu mungkin? Berapa? 2,4. Ya, 2,4. 2,4. Ya, sip, betul. 2,4 ya. 2,4. Kemudian ada lagi 2,8 ya enggak? 2,8. Kemudian 2,9. Kemudian 2,15. 2,15 ya. Terus yang berikutnya ada berapa? 3 ya. 3,2. Kemudian 3,4. Kemudian 3, koma itu maksudnya relasi ya. 3 relasi dengan 8. 3 relasi 9 atau koma 9. Kemudian 3 relasi atau 3,15. Selanjutnya ada lagi. Berapa? Berapa Mas Andi? 4,2. Yo. 4 relasi 2. 4 relasi 4 ya. 4 relasi 4. Kemudian ada 4, berapa? 8. Kemudian 4,9. Kemudian ada 4,15. Nah, ini merupakan kemungkinan relasi dari himpunan P dan Q yang tidak menggunakan kondisi. Semua relasinya akan seperti ini. Relasinya akan seperti ini. Akan tetapi, teman-teman, kita punya relasi di sini. Ada kondisi di relasinya. Jika P habis membagi Q, maka kan muncul ini nih, yang di R nih. Yang lagi saya geser-geser nih. Ya. Di PowerPoint kan muncul tuh. Tadi kondisinya adalah ini. Kondisi soal keduanya adalah jika P habis membagi Q, maka R-nya diperoleh ini. Nah, si diagram matriks ini, matriks 1010 ini didapatkan dari situ. Kita cocokin nih. Dari semua anggota relasi, kita lihat ya. Kita cocokkan dengan R. Apakah nih kuncinya di sini. Apakah R, anggota himpunan R, adalah anggota himpunan relasi secara keseluruhan? Nih, syaratnya di sini nih, yang tadi tuh. Nah, ini nih. Yang bawah M, I, J seakan satu jika A, B merupakan anggota himpunan R. Maka MIJ akan 0 jika A, B anggota himpunan R. Kita lihat AB-nya di sini. Ya. Berarti nanti matriksnya akan sama. Ini sama kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 nih. Ya. Contoh 6 nih. Yang lagi saya klik nih. Yang di PPT. Sama kan? Nah, ini ke sampingnya atau kolomnya ada 6. Barisnya ada 3. Sama dengan yang ada di Excel. Kita cocokin sekarang. Kita lihat R, perbandingannya R dengan relasi yang ada di Excel. Kita lihat. Di R ada 2,2. 2,2 itu merupakan anggota himpunan R bukan? Anggota himpunan R bukan? Ada yang tahu? Anggota ya.
anggota, maka di sini tulis 1. Kemudian kita lihat lagi yang di R. Kita sesuaikan dengan anggota himpunan ini. 2,4 anggota himpunan R bukan? Mas Galuh biasanya yang jawab. Mas Galuh, Mas Galuh. Siapa ini yang? Lupa, Pak. Hah? Kenapa? Gimana Mas Galuh? Anggota ya. Maka di sini 1, kita tulis 1. Saya teruskan. Lihat di sini 2,8. Dia anggota himpunan R bukan? Anggota. Maka kita tulis 1. Di sini kita lihat 2,9 atau 2 relasi 9 anggota himpunan R bukan? Kita lihat di sini bukan, tidak ada di R, maka kita tulis 0. Kita lihat 2,15 anggota himpunan R bukan? Di sini ada enggak? Enggak ada, maka kita tulis 0. Bawahnya lagi 3,2. Kita lihat 3,2 anggota himpunan R bukan? Oh bukan, kita tulis lagi 0. Kemudian kita lihat 3,4 anggota himpunan R bukan? Ada enggak di R? Enggak ada. Oh, kita tulis lagi 0. Kemudian kita lihat 3,8 atau 3 relasi 8. Di sini ada enggak di R? Oh, enggak ada. 0 lagi. Kita lihat 3,9. Ada enggak di R? Oh, ada. Di R ada, maka kita tulis 1. Ya, kemudian kita lihat 3,15. Ada enggak di R? Oh ada, berarti 3,15 itu anggota himpunan R. Kita tulis 1. Terus kita cek satu persatu. 4,2 itu bukan anggota himpunan. Kemudian 4,4 itu anggota himpunan. 4,8 itu anggota himpunan. Kemudian 4,9 bukan anggota himpunan. 4,15 juga bukan anggota himpunan. Maka ditemukanlah atau ketemulah hasil matriks 1,0-nya seperti ini. Sama kayak yang ada di PPT. Cara nulisnya begini, 1, 1, 1, 0, 0, tapi ada kurung sikunya. Ya. Ini yang di Excel hanya contoh perumpamaan untuk teman-teman ngitungnya saja. Tapi untuk penyajiannya seperti yang ada di PPT. Ya. Seperti yang ada di PPT. Oke, teman-teman mudah-mudahan bisa ngikuti ya. Untuk mencari matriks 1,0-nya seperti itu. Teman-teman harus deskripsikan dulu atau hitung dulu dan cari dulu semua kemungkinan relasi di dalam matriks. Barulah dicocokkan ke dalam kombinasi atau syarat yang ada di R itu. Ini kan ada syaratnya jika P habis membagi Q. Oke, itu untuk menentukan matriks 1,0 ya. Kalau saya ngomongnya gampangnya 1,0. Oke, ini sudah representasi sudah hapus. Wah, ayamnya bunyi. Oke, ini udah ya, clear ya. Kemudian ada representasi relasi dengan graf berarah. Tadi dengan apa? Dengan matriks sudah, sekarang dengan graf berarah. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Yang kedua, graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau simpul atau vertex, ya. Dan tiap pasangan teruntut dinyatakan dengan busur. Ya, kemudian di bawahnya ada lagi, jika A, B anggota himpunan R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Busurnya modelnya garis terus tarik
panah. Simpul A disebut simpul asal, inisial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan. Oke, kita lanjut. Tadi graf ini ketentuannya begini. Terus kemudian ada pasangan terurut A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Jadi nanti ada saat sebentar. Saya sudah on belum tadi? Oh sudah. Nanti ada saat di mana simpul itu akan mengarah ke simpul sendiri. Jadi mengarah kayak loop lah. Nah, ini bilangnya loop nih di sini atau perulangan, mengulang dari simpul A ke simpul A. Nanti akan ada gambar seperti itu. Oke, ketentuannya ini kita lanjut. Nah, ini contoh. Misalkan nih R itu adalah anggota himpunan R adalah AA, kemudian koma AB, koma BA, koma BC, dan seterusnya. Nah, R ini adalah relasi pada himpunan ABCD. Himpunannya cuman ABCD, tapi karena ini adalah kita mencari anggota himpunan, maka ini bisa berulang. Kayak tadi loh, kayak yang awal tadi A bisa dikalikan dengan himpunan itu sendiri. Maka ketika ini dikalikan dengan dirinya sendiri, maka di sini akan dikalikan dengan A, B, C, D. Dia dikalikan dengan himpunan dia sendiri. Ya. Gini ya. Berarti nanti kayak modelnya begini, sama aja. A kali A, kemudian A kali B, kemudian A kali C, ya. A kali D. Ya, kalau modelnya seperti ini, AB ya sama dengan BA. Nah, sekarang kita lihat grafnya. Nih, kita lihat grafnya. Teman-teman langsung fokus ke R-nya. Fokus ke R-nya. Nih, kita gambar dulu. Titiknya atau vertexnya kita kasih dulu. A, B, C, D. Vertexnya seperti ini urutannya ya. A, B, C, D. A, A. Berarti vertexnya dari vertex A ke vertex A lagi. Ya. Grafnya begini. Lingkaran. Itu menandakan bahwa dia lari ke titik asal. Dari satu titik kembali ke titik itu lagi. Kemudian ada AB. A ke B, panah, tarik panah ke B. Ya, kasih panah. Kemudian B ke A, ada lagi kembali B ke A. Seret, tarik. Ya. Kemudian B ke C. B ke C mana? B sini, C ke sini. Berarti itu lurus, tarik lurus. Seret. Lurus, kemudian ada B ke D. B ke D, kita lihat ke sini. Panahnya ya. Kemudian ada lagi C ke A. C ke A itu di sini panahnya lurus. Ya. Kemudian C ke D. C ke D. Kemudian D ke B. D ke B. Ya. Ini dia. Nah, inilah cara untuk merepresentasikan himpunan ke dalam sebuah graf. Nah, nanti teman-teman harus tahu dulu nih vertexnya apa aja, titiknya apa aja. Kayak ini kan A, B, C, D, baru nanti ditarik garis. Nanti soal-soal seperti ini biasanya teman-teman perlu menggambar, ya, perlu tarik garis lurus menggunakan tulis tangan. Oke, ini untuk graf bergaris ya. Nah, sekarang ada sifat-sifat relasi biner. Ya,
Relasi biner definisikan sebuah himpunan punya bersifat refleksif, ya, atau merefleksikan. Ya, relasi R pada himpunan A, nih ya, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A anggota himpunan R untuk setiap A adalah A besar. Jadi kalau ini AA itu anggota himpunan R, maka dia refleksif. Kemudian berikutnya, relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A merupakan anggota himpunan A sedemikian hingga A, A bukan anggota himpunan R. Gitu aja, kuncinya di situ. Kemudian contoh, nih dicontoh aja. Misal ada himpunan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini tolong definisikan pada himpunan A. Maka relasi R bersifat refleksif yang A loh ya, R yang A bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA. AA itu sama kayak graf tadi, hampir sama, berbalik kepada angka itu sendiri. Jadi contoh nih ya, 1,1 ada, karena kan ini kan dikali sendiri. Misalnya ini ada A ya, saya buat lagi di sini A juga. Dia akan dikali dengan anggota itu sendiri, anggota bilangan itu sendiri. 1, 2, 3, 4. Maka caranya begini, sama kayak tadi. Kita ulangin lagi. Ini kali, ya, kali, dikalikan. Ya, itu caranya untuk menentukan relasi ini. Kemudian setelah ketemu relasi ini, maka kalau ini dimasukkan yang kayak gini-gini nih, ya, 1,1, 2,2, ada ininya 3,3 dan 4,4, semua terbagi rata. Semua dapat 1, 2, 3, 4, dapat semua, maka relasi ini bersifat refleksif. Itu dia maksudnya dari refleksif itu. Ini ya, di sini nih. Jika A, tuh ini A, ya, 2.2, A, sama. Karena A ketemu A, satu ini ya, satu bilangan yang sama. Jika A, adalah anggota himpunan R, untuk setiap A adalah A. Nah, ini yang pertama, ini bersifat refleksif. Tapi yang kedua, lihat yang B nih. Relasi R tetap ada nih, A-nya tetap ada. Tapi ini bukan anggota himpunan R, teman-teman. Kenapa? Karena di relasi yang ke B tidak ada 3,3. Jadi syaratnya relasi yang bersifat refleksif itu syaratnya adalah semua anggota himpunan ada refleksinya. 1 sampai 4 ada refleksinya. Kalau yang A kan ada tuh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang B hanya ada 1, 2, 4. 3-nya nggak masuk. Maka ini tidak bersifat refleksif. Tidak bersifat refleksif anggota himpunan ini. Pembedanya di situ. Ya, pembedanya di situ. Refleksif itu semua refleksi dari masing-masing anggota dimasukkan. Tapi kalau tidak ada salah satu saja, itu tidak bersifat reflektif, ya, atau refleksif. Oke, itu yang dinamakan sifat refleksif. Nah, sifat refleksif juga punya grafnya atau matriksnya seperti ini, miring, ya, miring. Ya, oke. Kemudian menghantar. Sifat kedua itu menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B adalah anggota himpunan R dan B, C anggota himpunan R, maka nih lihat nih teman-teman nih. Sorry. Aduh, ada yang bakar. Agak pedes matanya.
Nih, lihat nih. A, B, anggota himpunan R. B, C, anggota himpunan R. Otomatis ketika A ketemu C, ya, A ketemu C adalah anggota himpunan R juga. Ya, ini anggota himpunan R. Untuk A, B, C anggota himpunan A. Maka ini namanya transitif atau menghantar. Kita lihat dulu contohnya. Misal nih. Sebentar ya. Sorry teman-teman, saya tutup pintu sebentar. Saya agak kurang nyaman dengan asap, ada orang bakar sampah. Kita lihat yang selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lihat, misal ya, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan relasi R. Di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka kita lihat anggota yang memungkinkan di sini adalah yang muncul R-nya adalah 21. Ini biasanya di soal muncul sendiri. Misalnya katakanlah saya punya ini nih, punya A, kemudian saya munculkan nih R-nya, relasinya. Kemudian saya minta teman-teman melihat R ini sifatnya penghantar atau bukan, reflektif atau bukan. Biasanya soalnya begitu. R-nya sudah muncul, tapi tinggal teman-teman membuktikan bahwa itu menghantar atau tidak, reflektif atau tidak. Nah, kita lihat ciri-cirinya. R ada 2,1, 3,1, 3,2, 4,1 dan seterusnya sampai 4,3. Kita lihat. Caranya begini, membuktikannya. Menggunakan tabel. Karena tadi prinsipnya begini. A, B, anggota R. B, C, anggota R. AC juga anggota R. Kita lihat. Kita bikin AB, kita bikin BC, kemudian AC. Kita masukkan, kita lihat yang B-nya sama. Ya, yang B-nya sama. Nih, 3,2. Saya hapus dulu nih biar nggak bingung. Kita lihat, teman-teman berpatokan ke sini ya. 3,2. Ini kan A ya. Ini A, 3-nya A, B-nya 2. Ya, 3-nya A, B-nya 2. Kemudian kita cari anggota yang B-nya yang depannya 2. Anggota yang depannya 2. Anggota lain yang depannya 2. Ini kan sudah A, B. B-nya 2. Kita cari lagi anggota lain yang depannya 2. Kita masukkan, ada ini 2,1. Kalau ini sudah A, B, berarti ini adalah B, C. Ya, B, C. Kita lihat 3,2 masuk, 2,1 masuk. Kemudian kita cari AC-nya. A-nya berapa nih? A-nya 3. Ya, C-nya 1. Berarti ketemu 3,1. Nah, 3,1 ada enggak di dalam
R itu. Ada ternyata di sini masuk A 3,1. Maka AB, BC, dan AC di bagian pertama merupakan anggota dari himpunan R, anggota dari R. Ya, itu yang pertama. Kita cari yang kedua. Yang kedua kita cari lagi. Kita lihat lagi di sini. Yang lain, kita cari 4,2. Oke, 4,2. Kita lihat di sini 4,2. Berarti ini A, ini B. Ya, yang saya titikin, saya berbicara lagi, bicara nitikin ya. Ini A, ini B. Kita cari lagi dong B-nya yang diawali dengan 2. Kita lihat lagi, ada lagi anggota himpunan ini lagi 2,1. Maka ini akan menjadi B, ya. Ini akan menjadi C. Ini akan menjadi C. Ya. Yang ini B, C 2,1. Kita cocokin lagi teman-teman. Yang A dengan C. Berarti 4,1. Ada enggak di sini? Oh, ada ternyata. Ada. Syaratnya kan itu, AB, BC, dan AC adalah masing-masing anggota himpunan R. Ternyata 4,1 itu anggota himpunan R, ada di R. Ya, maka kita oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kita cari lagi. Kita cari lagi. Ini hanya oret-oretan aja ya. Teman-teman jangan bingung, saya cuma nyoret-nyoret aja. Kita cari lagi. 4,3. Oke. 4,3. Kita cari anggota himpunan yang depannya 3. Berarti mana? 3,1 atau 3,2? Ya monggo, mau duluan mana? Oke, kalau di tabel ini kita dahulukan 3,1, boleh. Ya. Ini sebagai A, ini B, ini B, ini C. Kemudian kita cari AC-nya. AC-nya adalah 4,1. Ada enggak di dalam himpunan ini? Oh, ada. Ini 4,1. Nah, kita centang di sini ya. Kita oke, kita approve. Kemudian kita cari lagi nih. Kita cari lagi. Salah hapus saya. Ya, nggak apa-apa ya, udah kehapus. Kita cari lagi. Yang terakhir ini ada, mana tadi? Yang terakhir ini ada 4,3. Kita lihat di sini 4,3. Kita cari anggota himpunan lain yang depannya 3. Tadi 3,1 sudah. Berarti sekarang 3,2. 3,2 kita masukin. Oke, kita masukin. Ini seperti biasa tadi. Ini A, ini B, ini B, ini C. Jadi teman-teman kalau ngerjain soal begini, cari dulu AB-nya. AB-nya cari dulu, ini yang pertama. Kemudian teman-teman cari BC-nya. Kemudian AC-nya teman-teman cocokin. Ini masuk ke, ada enggak nih di himpunan R? Kalau tidak ada berarti jangan dimasukin. Kalau ada barulah dimasukin. Nah, kita lihat AC berarti 4,2. Ada enggak di dalamnya? Ada. 4,2. Maka kita approve di sini. Dan bisa disimpulkan bahwa relasi R ya, ini bersifat menghantar. Karena apa? Karena AB, BC, dan AC sudah kita cari tadi bahwa semuanya adalah anggota himpunan dari R. Ya. Dan seterusnya. Nah, contoh ini nanti teman-teman bisa pelajari. Saya menyontohkan satu, nanti yang lain dipahami. Ya. Ini ada lagi 1,1, 2,3 tidak menghantar karena 2,4 dan 4,2 anggota himpunan R, tapi 2,2 bukan anggota himpunan R. Kalau ada yang bukan anggota himpunan R, berarti itu tidak bersifat menghantar. Oke. Itu ini nanti dipelajari teman-teman. Ini juga bisa dipelajari. Ini sifatnya hanya mensifati matriks.
Dan yang penting adalah ini. Di hari ini ada tugas, nanti bisa teman-teman kerjakan sekarang jam setengah 11 ya. Ya kalau misalnya sampai akhir perkuliahan ini nggak cukup, karena kan kita maksimal sampai jam 11 berapa itu, 11.30 atau berapa itu. Silahkan dijadikan tugas mandiri dan kerjakan diskusi boleh. Dikumpulkan seperti biasa maksimal besok di siang hari kayak biasa, kirimin email ke saya. Baru minggu depan kita masuk ke fungsi. Oke, ini ada tugas. Nanti teman-teman silahkan bisa download PPT-nya yang ada di WordPress saya. Ya, WordPress-nya sudah saya posting di GCR. Ya, kalau bahasanya Mas Andi GCR. Nanti Mbak siapa satunya tuh? Mbak Dini ya. Mbak Dini kasih tahu ya. Mbak Dini kayaknya keluar ya. Oke. Itu dulu mungkin yang saya sampaikan terkait dengan matriks dan relasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk materi hari ini? Mbak Neni mungkin atau Mas Galuh biasanya? Mbak Neni aman, Mbak Neni? Aman, Pak. Mbak Neni ada kendala apa di rumah? Sinyal ya? Sering susah sinyal ya? Iya, Pak, kalau sini memang agak susah di sini, apalagi tadi mati lampu sebentar. Ini enggak, barusan ngikutin enggak? Saya nerangin kira-kira ngikutin enggak dengan kondisi itu? Bisa ya? Bisa, Pak, insya Allah. Oke. Ya wis, gitu nanti Mas Andi tolong Mbak Dini ikut disenggol ya. Mungkin yang bersangkutan nggak tahu karena ini lagi keluar room ya. Tolong dikasih tahu kita ada tugas mandiri. Silakan berempat berdiskusi seperti biasa, ditulis di Word. Nah, bagi teman-teman yang nanti kayaknya ada soal graf yang nggak bisa pakai Word, silakan tulis di kertas, di foto, ditata, terus kemudian baru dikirim ke saya di email. Gitu ya, seperti biasa ya. Saya tunggu sampai besok siang maksimal. Coba dulu diselesaikan hari ini. Kalau memang tidak bisa, besok siang maksimal teman-teman harus kirim ke email saya. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya sudah join perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi yang terkait dengan penugasan, silakan WhatsApp ke saya. Biasanya juga teman-teman kirim WhatsApp kok. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Mudah-mudahan kalian semua sehat dalam keadaan sehat selalu. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.